memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polri melakukan gelar perkara kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya pada demo 28 Agustus lalu. Gelar perkara dilakukan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Afan. Dalam prosesnya, Divisi Propam Polri membagi 2 kategori pelanggaran kode etik terhadap 7 personel Brimob tersebut, yakni pelanggaran berat dan sedang. Kompolnas menyebut ke-7 anggota Brimob berpotensi dipecat, sementara Komnas HAM menyatakan akan memeriksa rantis dan CCTV untuk mengumpulkan fakta. Suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya juga dalam karena kami lihat ya, prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemindanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Barreskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Ya, dan pemirsa, berikut daftar nama anggota Brimob Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran. 2 anggota Brimob Kompol Kosmas K. Gae dan Bribka Rohmat divonis melakukan pelanggaran kategori berat. Keduanya terancam hukuman pidana serta pemecatan dari kepolisian. Bribka Rohmat merupakan pengemudi mobil rantis Barakuda maut tersebut, sementara Kompol Kosmas duduk di depan sebelah kiri driver. Sementara itu, 5 anggota Brimob lainnya dikenakan kategori pelanggaran sedang. Pasalnya pada saat kejadian, posisi duduk mereka berada di belakang atau sebagai penumpang rantis. Mereka adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Pelanggaran etik sedang bisa dijatuhi berbagai sanksi, mulai dari penempatan khusus, mutasi jabatan, demosi, hingga penundaan kenaikan pangkat. Mabes Polri melakukan gelar perkara atas peristiwa mobil rantis menabrak pengemudi ojol pada 28 Agustus lalu. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita sudah bergabung bersama Ismalia Medasari langsung dari Divisi Propam Mabes Polri. Ismalia, apa saja hasil gelar perkara kali ini dan siapa saja yang ikut serta dalam gelar perkara? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini dari Polri sendiri telah melakukan gelar perkara terhadap 7 oknum polisi yang beberapa hari lalu menabrak seorang driver ojek online. Dan untuk gelar perkara ini saat ini sudah selesai dilaksanakan. Tadi dimulai pada pukul 9.30 dan selesai pada pukul 14.30. Ini berarti ada sekitar 5 jam lamanya gelar perkara dilakukan dan ini bersifat tertutup. Untuk bisa disimpulkan juga bahwa dari gelar perkara tadi Komisioner Kompolnas Hairul Anam mengatakan bahwa peristiwa ini juga mengarah ke arah tindak pidana yang nantinya akan diselidiki lebih lanjut dan dilimpahkan kasusnya ke Barreskrim Polri. Dan juga tadi disebutkan bahwa di forum ini dibuka rekonstruksi peristiwa apa saja yang didapatkan dan juga persiapan sidang etik yang akan dilakukan pada hari Rabu dan hari Kamis besok. David dan juga pemirsa, sebagai informasi juga selain dari lembaga kepolisian, ini juga ada dari Komnas HAM yang mengikuti gelar perkara ini. Dan dari Komnas HAM sendiri ini mengatakan bahwa ada
ada yang mengarah atau mengacu kepada pelanggaran HAM terhadap peristiwa tersebut yang nantinya akan diperiksa mobil rantis dan juga CCTV dari di tempat peristiwa tersebut terjadi. Dan sebagai informasi juga, Propam sebelumnya menyatakan bahwa sopir rantis bernama Bribka Rohmat dan juga perwira yang ada di sebelahnya bernama Kompol Kosmas ini melakukan pelanggaran berat. Sedangkan 5 anggota lainnya yang berada di belakang mobil rantis ini dinyatakan melakukan pelanggaran sedang. Dan juga dari Div Propam Polri ini mengagendakan sidang kode etik terhadap Kompol Kosmas pada hari Rabu 3 September 2025 dan akan diadakan sidang etik juga terhadap Bribka Rohmat pada Kamis 4 September 2025. Sedangkan untuk 5 anggota polisi lainnya ini akan dilakukan sidangnya setelah 2 sidang dari oknum polisi tersebut. Kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Ismalia yang melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi para pengemudi ojol di sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya sekitar pukul 11.45 siang tadi, Wapres Gibran berdiskusi dengan para pengemudi ojol dan warga. Gibran juga sempat bersuah foto dengan warga. Dalam kesempatan ini, Gibran turut meninjau pembagian sembako gratis di stasiun Gondangdia. Mengunjungi Makobrimob Kuitang kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi dukungan moral bagi jajaran Korps Brimob. Kapolri juga berterima kasih karena telah berjuang mempertahankan markas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri, Korbrimob Polri, Kadif Propam Polri, serta Kapolda Metro Jaya mengunjungi markas komando atau Mako Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kuitang, Jakarta guna memberi dukungan moral pada jajaran Korps Brimob. Kapolri juga menyampaikan apresiasi pada anggota Brimob yang selama 4 hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Yang menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras kalian siang dan malam, dan saya bangga kalian bisa mempertahankan markas komando kita dengan baik walaupun gemburan dari mana-mana. Kapolri meminta jajaran Brimob tetap siaga menjaga markas komando dan menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai aturan, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam bila situasi darurat mengancam keselamatan personil dan markas. Namun Kapolri juga mengingatkan untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia bersama tokoh lintas agama menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi kebangsaan yang berkembang belakangan ini. Pernyataan sikap disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Majelis Agama-Agama di Gedung MUI Pusat pada siang tadi. Dan ada 9 pernyataan sikap yang dihasilkan dalam pertemuan ini sebagai tanggapan atas gelombang aksi yang terjadi sejak 25 hingga 30 Agustus 2025. Pernyataan sikap ini dinilai penting untuk menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Berikut 9 pernyataan sikap tokoh lintas agama. Duka cita yang mendalam untuk para korban unjuk rasa. Mari bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Waspada terhadap segala bentuk upaya adu domba. Menyampaikan aspirasi dalam bingkai kebenaran, kasih, sayang, dan keadilan. Tolak segala bentuk kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Mengajak aparat bertindak adil dan bijaksana. Mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak berlebihan. Mengajak seluruh umat beragama memperkokoh solidaritas. Mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Hak menyampaikan pendapat itu sesuai aturan dan undang-undang dan juga termasuk ajaran agama, maka itu terus dilaksanakan, dijalankan, tapi dengan cara yang baik, yang jangan sampai melakukan kerusakan-kerusakan. Bagi sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk bisa hendaknya mampu untuk mampu mendengarkan apa saja kritik-kritiknya
atau pendapat-pendapatnya masyarakat yang disampaikan secara lebih nyaman misalnya, itu akan lebih baik jika ada forum. 5 anggota DPR RI dinonaktifkan buntut dari ucapan mereka yang dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat hingga demo besar-besaran. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini.